Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qoyimah. Saya perwakilan dari MTSN 11 Ciamis, DPW HPAI Kabupaten Ciamis. Kali ini saya akan membahas tentang sampah plastik. Tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Saat ini digunakan di seluruh dunia. Selain sifatnya yang ringan, kuat, mudah, menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai hal. Per tahun 2015 mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya sampah plastik, 43 diantaranya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, puluhan hingga ratusan tahun sampah plastik untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Plastik yang terbuang ke tanah dapat mengandung resapnya air hujan, sehingga mengakibatkan tanah menjadi kurang subur dan mengakibatkan kematian kepada hewan tanah seperti cacing yang dapat menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menyumbat pembuangan saluran air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Itu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di laut. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti lumba-lumba, paus, kura-kura, dan binatang laut lainnya. Lebih dari 1 juta binatang laut tiap tahunnya mati karena memakan sampah plastik. Dan berbagai permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan sampah plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan. Membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan sampah plastik saat belanja. Gunakan kantong kain atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman atau tumbler yang dapat diisi ulang sehingga kita tidak perlu membeli minuman kemasan. Membawa kotak nasi untuk membeli makanan. Dan jika terpaksa membeli produk yang berkemasan plastik, dapat juga kita olah menjadi hal yang lebih bermanfaat. Contohnya penggunaan kembali plastik bekas minyak dan botol plastik untuk dijadikan media tanam seperti pot bunga. Daur ulang sampah dari kemasan kopi dapat dijadikan dompet, tas, dan wadah lainnya. Dan ada juga dari tutup botol dan kantong kresek dapat dijadikan sebagai hiasan bunga. Bukan itu saja, tapi kantong kresek dapat dibuat menjadi tas. Ada juga pembuatan ecobrick yang dapat dijadikan kursi, meja, dan lainnya. Nah, itu pemanfaatan dari sampah plastik. Banyak juga ya manfaatnya, tinggal kita mau untuk mengolahnya. Ada banyak juga manfaat dari pengolahan sampah tersebut. 1. Munculnya kesadaran diri saat mengkonsumsi atau membeli barang. 2. Menghemat pembuangan lahan tempat akhir. 3. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman. 4. Lingkungan dari bencana alam. Sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan manusia dan kehidupan generasi selanjutnya. Mendaur ulang sampah lebih bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Green, Life Green, sinergi, satu aksi untuk bumi.